produk, itu langsung kita bahas secara detail ya. Dari mulai minggu ini, kemudian minggu-minggu ke depan, kita akan bahas detail. Jadi nanti mungkin kita bikin sequel ya, part 1, part 2, part 3. Jadi nanti kita akan bahas langsung detail dari mungkin satu paten dulu, paten ini. Nah, tapi sekarang mungkin pendahuluan di mana berasal AFC ini basic science-nya seperti apa, kemudian peranannya itu seperti apa dalam tubuh kita, kemudian apa sih yang dikembalikan. Jadi lebih ke arah langsung spesifik ya, ke apa yang diperlukan oleh tubuh kita, kecerdasan apa yang di dalam tubuh kita yang memang melemah kemudian harus dikembalikan, kemudian kaitannya sama penyakit dan proses pemulihan dari penyakit itu langsung terkait paten-paten yang ada dalam AFC ya, Subaraceae Tsukushi Ikari, dan kombinasi ketiganya gimana efektivitasnya. Jadi akan lebih detail nih, mudah-mudahan bisa memberi ini ya wawasan tambahan ya, supaya kawan-kawan jauh lebih yakin ya, jauh lebih pede nih untuk tahu produk ini bagus ya, karena nggak cuma berdasarkan referensi omongan ya, tetapi berdasarkan memang penelitian-penelitian dari paten-paten yang dilakukan peneliti-peneliti di Jepang ya, dan negara-negara lain. Mungkin itu pembukaannya nih Tasya. Jadi kemarin kita sudah bahas nih tips dan trik kapan sih kita harus memulai kalau misalnya kita sakit, apa sih yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Nah, kemarin udah kita bahas ya, salah satunya pola hidup ya. Nah, pola hidup yang pertama, yang core-nya memang dari psikologis ya, dari stres ya. Orang sakit memang pada dasarnya mengalami, apalagi yang sakitnya lama ya, akan mengalami gangguan mental biasanya, udah merasa lemah, kemudian merasa dan lain sebagainya ya. Jadi lambat laun akan menyebabkan gangguan mental atau stres. Nah, stres ini kalau misalnya sakit ditambah stres itu kayak lingkaran setan, dan itu harus diputus. Kemarin udah kita bahas. Nah, jadi kita langsung masuk hari ini ya, start mulai hari ini. Kawan-kawan kalau bisa ikut terus ya, karena memang ke depan ini serial dan nggak diulang lagi. Jadi ini pokok pembahasannya apa sih minggu depan akan berbeda. Kita lanjut ke step selanjutnya. Mungkin itu Tasya pendahuluannya. Mudah-mudahan kawan-kawan lebih tertarik ya, karena kita udah masuk ke sesi inti dari live Instagram ini. Gitu. Oke, benar banget tadi penjelasan dari Dokter Islami, karena kan dari produk AFC ini teman-teman tahu kita ada 3 produk utama ya, ada Subaraceae, ada Utsukushi, dan ada Hikari, dan itu punya paten yang beda-beda teman-teman. Patennya banyak, terus juga fokus dari paten itu sendiri beda-beda. Makanya benar banget tadi kata Dokter Islami, kita akan bedah satu-satu nih buat teman-teman yang masih bingung paten ini sebenarnya untuk apa sih, paten ini untuk apa. Nah, itu akan dibantu jelasin sama Dokter Islami. Makanya teman-teman, aku mau ngingetin sekali lagi, jangan sampai kelewatan live kita hari ini karena penting banget teman-teman. Langsung aja Dok. Boleh. Jadi selamat sore kawan-kawan semua. Tasya yang luar biasa mensupport kita ya, dimana ini ya, memberi support sistem kita supaya kita satu ya, lebih pede, lebih merasa kebersamaannya lebih bagus ya, ditambah support dari medis yang lainnya. Dan insya Allah salah satu kesuksesan orang miliarder di dunia, salah satunya support system. Itu nomor 4 kawan-kawan. Support system itu syarat nomor keempat ya, supaya kita bisa sukses jadi miliarder. Nah, di AFC ini support sistemnya alhamdulillah ya, tiap hari ada ya, tiap minggu sudah ada rangkaiannya. Jadi mudah-mudahan kawan-kawan dengan support system live Instagram bisa dapat banyak manfaat lagi ya. Oke, jadi pertama kawan-kawan catat. Jadi tubuh kita itu punya kecerdasan yang luar biasa ya, kecerdasan sendiri. Ini penting ya, dimana kecerdasan itu harus kita kembalikan. Nah, ini penting kawan-kawan. Kesehatan memang perlu obat ya untuk mengontrol, perlu pola hidup untuk menjaga regenerasi, dan yang merusak itu kita kendalikan. Kemudian sakit, nah itu ya. Jadi tetap kawan-kawan, sebenarnya tubuh kita sangat cerdas ya, bisa mengembalikan, bisa mempertahankan ya, bisa menangkal seluruh penyakit yang ada dalam tubuh kita. Itu penting ya. Jadi kawan-kawan, pada dasarnya kecerdasan tubuh kita sangat penting. Nah, itu poin pertama. Terus kemudian kok bisa sakit dok? Oke, kita bahas sedikit demi sedikit. Nah, jadi kawan-kawan, nah seiring waktu ya, ada stem cell, IGF-1 dan kawan-kawan, seiring waktu, seiring usia itu
jumlahnya berkurang. Nah, fungsinya apa stem cell? Untuk regenerasi, untuk memulihkan, ya, dan lain sebagainya. Nah, ditambah banyak faktor-faktor karena kita nggak menjaga makanan, kita nggak jaga, stres kita nggak jaga, olahraga nggak pernah, dan lain sebagainya. Jadi banyak faktor-faktor internal maupun eksternal yang merusak. Nah, dan itu tetap kalau kondisi tubuh bagus, istirahat yang cukup, tubuh bisa menangkal itu dengan misalnya contoh kecapean, istirahat, atau sakit demam, kita istirahat besoknya udah pulih. Nah, itu kawan-kawan. Nah, di mana faktor-faktor penyakit, ya, faktor yang menyebabkan penyakit atau dalam arti patogenesis, ya, di sebelah kiri, patogenesis. Nah, itu dalam tubuh kita punya kecerdasan. Nah, jadi apa? Nah, dikembalikan kawan-kawan ke salutogenesis. Apa itu salutogenesis? Salus itu sehat. Genesis awal mula. Jadi dikembalikan lagi oleh tubuh kita supaya disehatkan lagi. Nah, ini kecerdasan yang luar biasa. Tetapi ingat, jangan dihajar terus. Kalau dihajar terus, kecapean dia. Ya, kecerdasannya lama-lama error. Nah, ditambah usia, memang kecerdasannya lambat laun akan berkurang. Oke. Jadi gimana dok? Harus kita kembalikan seperti apa caranya? Oke. Nah, jadi sama ya kayak tadi, ada yang namanya homeostasis. Ya, salah satunya termoregulasi. Ya, dimana kalau misalnya tubuh kita di atas 37 derajat, ya, karena tubuh kita cerdas, apa yang dilakukan tubuh kita? Dilakukan mengeluarkan panas melalui keringat. Nah, itu simpelnya seperti itu ya kawan-kawan. Tubuh kita cerdas banget. Nah, karena kecerdasan itu kita bisa adaptasi, bisa sehat sampai sekarang. Cuma memang tadi ya, semakin hari semakin lama kecerdasan berkurang, penyakit patogenesis makin meningkat. Ya, ini kecerdasan. Ya, pH darah supaya dibuat netral, kemudian plasmanya dibuat supaya seimbang, ya, cairan elektrolitnya. Nah, itu setiap hari, setiap saat, setiap detik kecerdasan tubuh kita menjaga ini semua, ya. Nah, jadi kita langsung masuk ke bagian ini saja nih. Sebentar. Oke, nah ini. Nah, jadi kawan-kawan, ini penting ya. Penting kawan-kawan. Nah, kecerdasan tubuh kita, poin pertama, kecerdasan tubuh kita itu ada. Tinggal kita kembalikan supaya kita sehat. Kita kembalikan kecerdasan tubuh kita. Nah, di mana ada proses kawan-kawan. Ya, proses pengembalian dari suatu penyakit kemudian menjadi sembuh, itu ada prosesnya. Nah, proses yang pertama homeostasis tadi ya, terjadi hemostasis ya, terjadi penumpukan pembuluh darah ya. Waktunya menit, habis kena tonjok jos, ya, kena tonjok, tangannya langsung bengkak, itu hemostasis. Nah, kemudian terjadi fase inflamasi. Nah, jadi ini proses ini ya, kawan-kawan, wound healing, proses regenerasi, proses healing krisis, intinya healing. Nah, dan ini apapun penyakitnya, apapun penyakit yang ada dalam tubuh kita, pasti akan melewati ini. Ya, jadi fase hemostasis, ya, jadi berdenyut. Kalau misalnya kawan-kawan minum nutrisi yang memperbaiki healing, pasti akan terjadi hemostasis, terjadi peningkatan pembuluh darah di daerah yang sakit. Contoh, dok, otak saya, di kepala saya ada sakit nih dok. Nah, setelah konsumsi Subarashi. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Kalau orang normal, sel yang normal, tidak akan terjadi seperti ini kawan-kawan. Tidak terjadi peningkatan trombosit, peningkatan hemostasis. Nah, pada saat konsumsi terjadi healing, nah terjadi hemostasis, pembuluh darah, ya, darah dan sel-sel darah ya, itu banyak mengalir di daerah yang akan di healing. Nah, sehingga apa responnya? Kadang-kadang sakit, berdenyut. Nah, itu ya. Jadi kawan-kawan sudah tahu, paham ya, setelah konsumsi nutrisi ada proses perbaikan ya. Salah satunya di tempat yang sakit yang sedang diperbaiki akan menimbulkan gejala karena terjadi fase hemostasis. Yang kedua fase inflamasi ya, dari hari pertama sampai hari kelima. Nah, jadi terjadi sel darah putih, sistem imun itu ngancurin sel-sel yang rusak ya, inflamasi ya, membengkak, kemudian dalam misalnya ada kanker ya, kankernya nanti memerah, kemudian pecah ya setelah konsumsi nutrisi. Nah, karena terjadi peningkatan sistem imun, nah ini ada fase inflamasi 1 sampai 5 hari. Nah, ya. Nah, kemudian proliferasi ya, antara 3 sampai 21 hari kawan-kawan. Ya, terjadi pembentukan pembuluh darah baru, ya, kemudian luka menutup pelan-pelan. Nah, itu ya. Nah, kalau misalnya dia ada luka di luar ya, terbentuk jaringan granulasi. Yang terakhir nih kawan-kawan, nah ini fase-fase di mana organ yang kompleks terjadi remodeling. Ya, remodeling apa? Nah, waktunya hingga 1 tahun kawan-kawan di sebelah 4 ya. Nah, fase remodeling. Ya, ini fase remodeling di mana ada kolagen tipe 3 diganti dengan tipe 1 yang lebih kuat dan butuh waktu. Contohnya yang paling banyak ini di sel-sel otak. Nah, ini ya. Ini pasti terjadi kawan-kawan. Ya. Nah, tolong kawan-kawan, ini penting ya, penting banget.
pembahasan-pembahasan sebelumnya, antara stres kemudian kecerdasan tubuh kita itu pengaruhnya sangat besar. Jadi kemarin kenapa kok saya bahas stres, saya ajarkan pola nafas, karena memang sejatinya kalau misalnya stres nih ya, otak, kelenjar dan sistem imun ini bermasalah. Otak metabolismenya jadi tinggi ya, sampahnya banyak di otak. Kemudian ada kelenjar, ada yang menghasilkan hormon ya, yang mempengaruhi hormon-hormon dalam tubuh kita. Nah, sehingga apa? Terjadi gangguan hormonal. Kemudian terjadi apa? Terjadi gangguan sistem imun. Nah ini, jadi kalau kawan-kawan stres, ya penyakit nggak sembuh-sembuh walaupun konsumsi obat. Kemudian regenerasi akan hilang timbul ya. Konsumsi AFC butuh banyak. Karena apa? Karena kawan-kawan stres. Jadi putus dulu stres ya. Nah, kenapa? Ini stres berat, peningkatan kortisol, kelemahan sistem kekebalan tubuh, mudah tertular penyakit, proses penyembuhan melambat. Nah jelas ya. Jadi terjadi masalah seperti ini. Jadi poin pertama kawan-kawan nggak boleh stres. Kemarin sudah kita bahas ya, gimana cara menanggulangi stres. Ya, kita nggak ngulang lagi. Mudah-mudahan kawan-kawan yang sudah ikut di sini kita belajar bareng-bareng karena ini step by step ya. Saya ajarkan step by step. Nah, gimana apa sih yang harus kita lakukan pada saat kita sakit? What should we do? Ya, what should we do first? Nah ini ya. Jadi ini keterangan klinisnya. Jadi kecerdasan tubuh kita itu sangat bagus ya. Tubuh bisa mengembalikan, menyembuhkan diri sendiri dengan proses yang tadi yang saya sampaikan ya. Kemudian kawan-kawan tolong jangan dirusak kecerdasan dengan stres. Oke? Paham ya? Tolong kecerdasan tubuh kita jangan dirusak oleh karena stres ya. Karena stres akan merusak ya otak. Jelas. Ya, otak di situ ada metabolisme, gampang rusak, gampang stroke dan lain sebagainya, gangguan tidur ya. Kemudian di situ ada hormon ya, yang mempengaruhi kelenjar-kelenjar hormon lain ya, sehingga apa? Gangguan metabolik, gangguan hormonal ya, kemudian terjadi pengurang sistem imun jadi turun, gampang infeksi, gangguan penyakit metabolik. Nah ini kompleks kawan-kawan, oke? Nah ini nggak akan saya bahas, kemarin udah kita bahas terkait masalah stres ya, ada dopamin, serotonin, endorfin, oksitosin. Nah ini nanti kita akan bahas mungkin di next chapter ya, oke? Nah ini vitamin ya, bahan bakar imunitas kemarin udah kita bahas juga. Nah ini penting kawan-kawan. Nah ini penting ada 3 konsep ya untuk penyembuhan diri, kecerdasan diri. Tolong pikiran, ya stres itu tolong kawan-kawan jaga supaya kecerdasan dalam tubuh kita itu senantiasa terjaga. Ya. Kemudian ada nutrisi kawan-kawan. Ya ada nutrisi penting nih. Stres, kemudian tubuh kita, kemudian bahan bakar nutrisi. Tolong dijaga nutrisinya. Ya. Sehingga kenapa? Karena untuk regenerasi, membentuk sel, itu butuh nutrisi, butuh cairan, butuh yang lain-lain. Kita bahas nanti. Nah, yang ketiga, ada pertahanan fisik. Tolong tingkatkan sistem imun. Nah, ini pentingnya, banyak olahraga dan sebagainya. Yang penting 3 pilar utama ini ya, stres, kemudian nutrisi, kemudian sistem imun, ini sangat penting. Oke ya, untuk pendahuluan tubuh kita harus kita tingkatkan dengan prinsip simple 3 ini ya, dengan 3 prinsip ini ya. Oh, kawan-kawan, silakan catat. Nah, next slide ya kawan-kawan. Next slide sebentar. Kita siapkan dulu. Kita masuk ke tunggu. Oke ya. Nah, ini ya kawan-kawan. Next slide kita akan masuk. Nah, jadi kawan-kawan saya mempelajari dari basicnya dari awal kawan-kawan ya. Subarashi masuk ke Indonesia itu dulu SOP 100 ya. Nah, SOP 100, Marin Placenta, MP 100. Nah, ini. Nah, jadi saya sudah riset dan mudah-mudahan bisa membantu kawan-kawan betapa luar biasanya produk ini ya. Oke, lanjut. Saya tidak di-endorse, saya tidak dibayar untuk menyampaikan ini ya. Kawan-kawan, saya mengalami keajaiban yang memang mungkin kawan-kawan cerita sedikit ya. Dulu saya sangat tidak percaya ya, susah saya untuk mempercayai AFC, Subarashi, Utsukushi, susah banget. Nah, saya terkaget karena pasien saya setelah diberikan AFC itu terjadi perbaikan yang sangat signifikan, yang mustahil itu terjadi, yang dengan pengalaman saya dalam dunia medis itu hampir mustahil terjadi healing, perbaikan itu. Nah, setelah itu ya, setelah keajaiban itu saya mulai baca kawan-kawan, mulai baca riset ya, tiap hari saya baca, bahkan setiap hari saya lakukan ya, tiada hari tanpa membaca referensi dari produk-produk AFC, karena saya sudah mencintai produk ini karena pasien saya ya, ada yang pasien stroke ya udah 5 tahun, kemudian
berobat ke luar negeri, udah jual sawit, udah jual truk. Nah, hanya di 2 bulan struknya pulih, 5 bulan, mohon maaf, alat vitalnya yang 5 tahun nggak berdiri bisa berdiri lagi. Nah, itu keajaiban yang luar biasa. Dan ini yang akan saya share ke kawan-kawan ya. Saya buat riset, saya pelajari, saya baca, ya setiap hari saya baca-baca terus referensi-referensi. Dan ini yang akan saya share untuk kawan-kawan. Fungsinya apa? Ya mudah-mudahan kawan-kawan, semakin banyak orang yang di sana yang membutuhkan bantuan kita, semakin banyak orang yang bisa sehat, bisa pulih. Ya, nah, tolong jangan berpikiran macam-macam. Oh, dokter kok jualan? Tidak. Ya, saya tidak jualan, kawan-kawan. Kalau mungkin kawan-kawan lihat, saya tidak jualan. Saya hanya satu, merekomendasikan orang-orang yang sudah putus asa, yang sudah letih, sakit nggak sembuh-sembuh, ya, sudah kesana kemari nggak sembuh-sembuh. Akhirnya dengan informasi ini ada solusi, ada jawaban. Tapi tetap ya. Nah, nutrisi ini, AFC adalah nutrisi untuk penyempurna, ya, bagi yang sakit, ya. Kemudian nutrisi yang baik untuk mencegah supaya kita nggak sakit. Nah, ya, mungkin banyak dibahas Tasya ya. Nah, terkait memang nutrisi ini untuk fungsinya untuk apa. Nah, itu ya. Jadi pendahuluan sebelum kita masuk ke sesi yang utama, yaitu apa sih AFC ya? Apa sih subarasi? Mungkin yang pertama kita subarasi dulu ya. Subarasi yang pertama kali datang dia SOP 100 ya. Oke. Nah, jadi kawan-kawan, ini penting ya. Semakin lama, ya mungkin kawan-kawan sudah sering lihat presentasi saya ya. Semakin lama kawan-kawan kondisi kesehatan nggak bagus. Diabetes kita nomor 5 di dunia nomor 1 di ASEAN. Kemudian makanan berantakan ya, manis-manis. Ya, kemudian makanan-makanan yang mungkin banyak yang tidak bertanggung jawab. Ya, banyak makanan yang tercemar dengan radioaktif ya. Dan misalnya pabrik limbah ya, sampah limbah pabrik itu dibuang ke sungai akhirnya ke laut, akhirnya apa, terpapar zat radikal bebas ya. Banyak pasien-pasien yang kena kanker sekarang, kanker lidah, kanker mulut, kanker usus dan lain sebagainya, banyak banget. Nah, kemudian ditambah minuman manis-manis ya, kurang istirahat, stres, rokok dan sebagainya, tambah COVID kemarin. Udah jelas makin lama makin meningkat penyakitnya. Hati-hati di situ ya. Oke. Nah, jadi lanjut saja. Jadi gini kawan-kawan. Nah, ini kawan-kawan. Nah, kenapa kok ya SOP, Salmon Ovary Peptide atau Marine Placenta, ini saya bahas dulu ya. Nah, kawan-kawan, Marine Placenta itu asalnya dari mana, Dok? Selaput telur ikan salmon. Nah, kita bahas dulu ya, kita mungkin Marine Placenta ya, dibandingkan placenta yang ada di dalam di hewan-hewan ya. Nah, kita akan bahas dua dulu. Nah, kita bandingkan antara placenta ya yang di telur ikan salmon dibandingkan plasenta dari hewan darat. Ya, bisa dari babi, bisa dari kuda, bisa dari rusa. Nah, oke. Ini kawan-kawan boleh. Ini sudah berdasarkan riset ya. Nah, yang pertama, kalau misalnya plasentanya berasal dari hewan darat, resiko terjadinya infeksi itu tinggi. Infeksi zoonosis. Nah, ya, terjadi resiko infeksi zoonosis. Nah, kalau laut ya, plasenta, infeksi zoonosisnya sangat rendah. Oke, di poin itu ya kawan-kawan bisa tahu tingkat keamanannya. Nah, kemudian imunogenitas ya. Nah, yang hewan darat ya, dia memiliki reaksi imun sedang dan tinggi. Maksudnya apa, Dok? Bisa merangsang alergi kawan-kawan. Ya, jadi kalau konsumsi plasenta rusa, plasenta babi ya, plasenta hewan-hewan yang di darat itu tingkat alerginya tinggi. Oke? Kalau untuk laut tingkat alerginya rendah. Ya, ini berdasarkan riset ya kawan-kawan ya. Nah, kemudian berdasarkan budaya jelas ya, kalau misalnya muslim ya, kalau misalnya babi nggak boleh ya karena haram. Ya, kalau laut aman ya. Nah, kemudian skalanya. Nah, ini kawan-kawan, kenapa SOP Subarasi itu memang tidak murah ya, premium ya, karena memang bahan dasarnya memang sangat bagus, premium dan memang susah. Ya, dicarinya susah. Oke, kesimpulan, biomaterial laut menawarkan titik keseimbangan optimal antara keamanan absolut, efikasi, dan stabilitas di industri. Oke, ya, paham ya? Jadi, pertama, kawan-kawan bisa membandingkan antara plasenta dari marine placenta dengan placenta yang ada di hewan-hewan darat. Oke ya? Nah, jadi, ini ya kawan-kawan ya, bisa kita lihat ya. Nah ini penting kawan-kawan ya. Kawan-kawan bisa lihat profil keamanan dari SOP 100 ya. Nah, ini penting, bebas mutasi genetik. Nah, jadi kenapa?
kawan-kawan, kalau misalnya kawan-kawan takut memberikan SOP 100 pada pasien-pasien tumor atau kanker, nah dok, ada beberapa penelitian dok kalau memberikan plasenta ya atau DNA, salmon DNA dan sebagainya, itu takut memberikan efek kebalikan dok, terjadi mutasi malah menjadi kanker. Nah ini kawan-kawan sudah diteliti bebas mutasi genetik ya, non GMO ya, dan itu nanti kita akan bahas nih di paten selanjutnya. Kita akan bahas buat kawan-kawan tingkat keamanan SOP 100 untuk pasien tumor dan kanker. Nah, tetapi kawan-kawan sebelum itu yang paling aman itu memang Utsukushi karena paten fungsinya jelas untuk meningkatkan sistem imun, anti tumor dan anti kanker. Nah, ini pembahasan kita baru Subarasi ya. Jadi kawan-kawan fokus kita baru Subarasi, baru awal banget SOP 100 yang memang ingredient utama yang pertama dari SOP Subarasi Gold itu Marine Placenta SOP. Baru dari 6 ya, dari 6 ingredient itu baru saya bahas satu ya, dari satu apa SOP Salmon Ovary Peptide. Ini baru saya bahas satu, dari hexapeptide baru satu ya. Oke, lanjut. Nah, jadi kawan-kawan ini penting, nanti akan saya bahas lagi. Nah, nggak cuma marine placenta, tetapi juga kandungan SOP 100. Nah, jadi kayak kompleks ya, kayak kita mau bangun, ada pabrik ya, kemudian pabrik itu mau produksi mobil. Nah, ibaratnya kawan-kawan kalau konsumsi SOP Subarasi Gold, itu ibaratnya seluruh onderdilnya itu sudah ada semua, tinggal rakit. Ya baik mesinnya, kap mobilnya, bannya dan sebagainya itu tinggal rakit karena udah kompleks ya. Dari tadi salmon ovary peptide, kemudian peptidanya ada 18, ada asam nukleat yang memang nanti kita akan bahas gimana teknologinya ya. Dok, ada kok asam nukleat, dok DNA? Kan nggak mungkin dok, itu kan molekulnya besar, nggak mungkin bisa lewat diproduksi, diminum dok. Pasti akan rusak. Nah ingat ya, di teknologi Jepang ini dia teknologi enzimatik ya. Jadi dari DNA tadi, asam nukleat tadi dipecah-pecah kawan-kawan. Ya dipecah-pecah enggak molekul besar, molekulnya kecil-kecil nanosize. Nah nanti mudah diserap tubuh. Nah di sel langsung masuk dan langsung dirakit lagi kawan-kawan. Nah itu poin luar biasanya itu. Reaksi enzimatik ya, dipecah-pecah jadi nanosize, kemudian langsung aktif ke dalam tubuh, diserap oleh selnya langsung memakai dan langsung memproduksi dan langsung merangkai. Nah itu poinnya. Ya udah lengkap, ada asam nukleat, vitamin B, elasin, kondroitin sulfat, kolagen 1, hyaluronat, ya 18 asam amino esensial. Oke ya, jadi ibaratnya pabrik mobil, seluruh onderdilnya ada, tinggal rangkai, mobilnya langsung jadi. Ya, nah bukan kayak ini ya, kayak kita pabrik mobil, kita nggak ngambil mobil dari misalnya dari Cina, kita impor besar-besar, tidak. Ya kita ambil onderdilnya kecil-kecil ya, kemudian kita rangkai. Itu poinnya. Ya, kita tidak memakai mobil, impor mobil langsung ya, yang utuh, mobil utuh, tetapi mobilnya itu onderdilnya kecil, kemudian karena kecil mudah masuk dan tinggal dirangkai, kemudian jadi. Oke, ini tipe kolagen ya, sambil hyaluronat, elatin, jadi selnya kondisinya jadi lebih kuat ya. Nah ini, kita lanjut. Nah, lanjut. Sebentar. Nah, ini ada penelitian ya. Nah, ini penelitian, salah satu penelitian yang dilakukan di marine placenta SOP memperbaiki kerutannya. Nah, ini tapi nggak saya bahas di sini ya. Lanjut. Nah, ini kawan-kawan ini dibandingkan nutrisi tadi ya, mamalia darat, babi dan kuda, itu asam amino profilnya itu jauh lebih baik ya. Lanjut. Paten. Nah ini. Nah ini kawan-kawan, status transgenik yang menyebabkan menjadikan tumor atau kanker itu nggak menyebabkan terjadinya transgenik ya, terjadi mutasi genetik, tidak menyebabkan terjadi mutasi genetik. Ini paten fungsinya, sumber superior. Ini lanjut. Bentar ya, kita masuk ke materi yang utama. Nah ini kawan-kawan. Nah kita masuk ke materi utama mungkin sebentar lagi ya. SOP Subarasi Gold, Standard Genesis Celular. Nah ini kawan-kawan ingat ya. Tadi kecerdasan tubuh kita, ingat ya di poin pertama kecerdasan tubuh kita. Ya di poin kedua, slide yang kedua tadi saya nyampaikan bahwasanya marine placenta itu sangat aman. Nah dibandingkan placenta yang lain, dan kemudian digunakan teknologi enzimatik ya, nanosize. Nah itu nanti nanosize akan terangkan. Nah itu ya. Poin pertama, tubuh harus kita punya kecerdasan tubuh. Poin yang kedua,
marin plasenta datang untuk marin plasenta itu aman ya, sangat aman. Nah, dan ini sekarang masuk ke fungsinya marin plasenta. Oke. Jadi kawan-kawan, ya, tubuh kita semakin bertambahnya usia, ya, ada yang namanya stem cell. Ya, stem cell itu apa, Dok? Stem cell itu sel induk. Ya, awalnya kita dari satu sel sperma, dari satu sel ovum, ya, dari satu sel bisa berubah jadi mata, jadi otak dan sebagainya. Nah, sel tadi berubah menjadi seluruh sel berproliferasi, ya, berubah tadi. Nah, itu yang namanya sel induk. Jadi dari satu sel bisa berubah ke sel-sel yang lain, kemudian bisa beregenerasi, mengembalikan sel-sel yang rusak, dikembalikan lagi. Nah, itu stem cell. Nah, ini ya, paham ya? Nah, stem cell ini kawan-kawan semakin lama usia semakin tinggi, stem cell akan drop. Ditambah yang merah, penyakitnya patogenesis makin banyak. Nah, akibatnya apa? Ya, stem cell makin rendah, patogenesisnya makin banyak, gampang sakit. Nah, apalagi usia di atas 40 tahun selesai. Ya, sudah mulai kawan-kawan hati-hati. Ya, tetapi dok, ada paradigma. Sebelum 40 tahun sudah ada pergeseran. Banyak yang sakit, diabetes, dan sebagainya, gagal ginjal. Karena memang tadi, penyakit makin banyak. Pasca COVID terjadi perubahan DNA, ya, mutasi genetik, ya. Terjadi kerusakan telomer, kemendekan, dan kawan-kawan panjang. Ya, sudah saya bahas dulu. Nah, dan akhirnya apa? Tingkat patogenesis suatu penyakit bisa lebih besar. Akhirnya apa? Pasien di usia muda bisa gampang sakit, baik sistem imunnya turun, berarti penyakit infeksi, tumor, kanker, maupun penyakit metabolik karena gangguan hormon, sehingga metaboliknya bermasalah, tensinya nggak turun-turun, kemudian gangguan diabetes atau gagal ginjal. Oke, lanjut. Nah, ini kawan-kawan. Nah, ini penting kawan-kawan. Nih, ini penting. Ya. Jadi yang pertama SOP Subarashi Gold. Nah, jadi kawan-kawan bisa lihat ya, nanosize dulu. Nah, nanosize tadi ya, ingredientnya marin placenta tadi itu semuanya dibuat reaksi enzimatik ya, nutrisinya dibuat kecil-kecil ya, size-nya 600 Dalton, nanosize. Nah, nanosize tadi dengan ingredientnya cepat masuk ke dalam tubuh ya, cepat masuk ke dalam sel. Nah, ya akhirnya apa? Cepat masuk ke sel punca. Kemudian apa? Menstimulasi insulin like growth factor 1. Nah, dia naik IGF-1-nya. Fungsinya apa? Pemulihan fungsi seluler. Akhirnya apa? Terjadi regenerasi jaringan, regenerasi sel. Nah, akhirnya apa? Sel yang rusak bisa cepat diperbaiki. Sel apa, dok? Seluruh sel. Karena apa? Sel punca, stem cell, kawan-kawan. Jadi potensi untuk sembuh dari seluruh penyakit itu tinggi. Karena apa? Yang di nutrisi adalah sel punca. Ya, paham ya? Oke, lanjut. Nah, jadi ini penting kawan-kawan. Dok, kok bisa dok? Ya, kok bisa? Karena teknologinya mahal. Kawan-kawan, saya pernah jumpa orang ya, memang beliau bergerak di bidang gizi ya. Bidang gizi enzimatik ya, nanosize, bilang nengok 600 Dalton. Wih, kaget. Ini teknologinya mahal dok. Teknologinya enzimatik yang merubah yang membran besar ini ya, membran besar, jadi kecil seperti ini ya, dari membran yang besar, di enzim diekstrak ya, di filter mekanisme, jadi ekstraknya kecil-kecil. Jadi nanosize kawan-kawan. Ini teknologi luar biasa mahal. Jadi kawan-kawan kalau misalnya, dok, AFC tidak murah dok, memang dari teknologi nanosize saja itu nggak murah kawan-kawan. Ditambah ingredient premium. Ini baru satu ingredient kita bahas. Ya, jadi satu reaksi ini ya salmon ovary peptide ya diekstrak kemudian dia bikin reaksi enzimatik jadi nanosize ya. Teknologinya ini sangat mahal ya, teknologinya luar biasa. Oke. Nah, kemudian langsung ya terbukti secara paten mampu meningkatkan IGF-1. Oke, kita lihat di sini. Oke, paten yang pertama regenerasi sel ya. Paten yang pertama JP3946238B1 ya. Kawan-kawan lihat di situ di atas nih patennya, kita bahas paten ini ya. Oke. Nah, jadi apa dok? Nah, ini dia. Ya, meningkatkan IGF-1. Yang tadi ingat ya, kawan-kawan, setelah konsumsi AFC yang mengandung marin placenta yang dengan enzimatik tadi, nanosize, dan ditambah ingredient lain ya yang kompleksitas tadi, kayak bikin mobilnya langsung dirangkai. Nah, langsung apa? Meningkatkan IGF-1. Ya, dari minggu pertama, minggu keempat, minggu ke-8, makin lama makin tinggi. Nih, oke ya. Ini penelitiannya. Kadar IGF-1 pada wanita, 10 subjek wanita sehat usia 38 sampai 42 tahun
dibandingkan yang tanpa konsumsi dengan konsumsi AFC, ya, subarasi, SOP subarasi. Nah, kadar IGF-1-nya naik dibandingkan yang tidak konsumsi ini, ya. Oke. Nah, ini kawan-kawan, ya, di SOP Gold, ya, nanti akan ada 8 paten, ya, medis Jepang, kemudian ada bioaktif, ada 6 hexapeptide, ya, kita bahas satu dulu, kemudian ditambah 7 bahan pendukung, ya. Nah, ini, ya, pilar utamanya. Fungsinya nanti akan kita bahas, kawan-kawan, kalau nggak bosan dengan saya, kita akan bahas detail satu persatu, ya. Ya, yang pertama tadi JP394623-8B1 regenerasi seluler, peningkatan IGF-1, ya, kemudian anti penuaan, anti aging, ya, JP393899 sekian, sirkulasi darah, hepatoprotektif, ya, untuk pelindung hati, kemudian rejuvenasi, kemudian agent anti hipertensi, kemudian anti trombosis, ya, anti gumpalan darah, kemudian penurunan asam urat. Nah, ini kalau kawan-kawan nggak bosan kita akan bahas. Nah, ini hexapeptide-nya dulu, ya. Saya pendahuluan hexapeptide. Apa saja, Dok? Hexapeptide tadi ada SOP, salmon ovary peptide, ya, IGF-1 enhancer, ya, molekul aktifnya, salmon caviar peptide, hepatoprotector, tadin peptide, ya, valil tirosin, kemudian salmon anserin peptide, ya, HAT inhibitor, ya, P300, tuna HT, dual inhibitor, sama janin oksidase, fruit flow, ekstrak tomat spesifik, ya, sama kayak untuk fruit flow, satu saset antioksidan, satu saset suba, antioksidannya sama kayak minum 1,5 galon jus tomat, ya. Oke, kita akan bahas satu-satu. Ini sekedar yang saya bahas itu baru nomor 1, dan itu secuil, ya. Kita belum bahas ke bawah-bawahnya, belum. Kita baru bahas yang paling atas, ya, IGF-1 enhance, ya, dan itu baru nah, ini kawan-kawan. Nah, jadi di antara tidak ada paten fungsi tadi bekerja sendirian, ya, dia akan meningkatkan paten A, paten B, paten C, dia berkolaborasi meningkatkan efek, ya, regenerasi, ya. Dulu SOP 100 dibandingkan SOP Gold itu meningkat 150% kawan-kawan untuk regenerasi selnya, ya. Nah, kenapa, Dok? Karena ditambah bioaktifnya, ditambah free flow, kemudian ada peptide, sarden peptide, ya, tuna heart, dan anserin, ya, itu berkolaborasi, ya. Satu di trombositnya, yang kedua dindingnya, kemudian elastinnya, dari 3 pilar. Nah, 3 pilar bekerja sama untuk meningkatkan kesehatan kita. Nah, ini salah satunya untuk pertahanan kardiovaskuler berlapis, ya. Jadi peptide sarden, kemudian tuna heart itu memblokir enzim ACE, menjaga kelenturan pembuluh darah, ya. Nih, ya, sebelah sini, ya. Kemudian ditambah fruit flow, ya, aliran bebas hambatan, darahnya bagus, kualitas darahnya bagus, yang mencegah sel darah merah, trombosit saling menempel, ya, meminimalisir resiko penyumbatan. Ditambah, ya, peptide salmon anserin, melindungi otot jantung agar tidak menebal kaku. Nah, ini, jadi saling bekerja sama untuk membantu kesehatan kita. Oke, lanjut. Nah, ini, ya, bisa ada paten yang lainnya, Prisayati, paten ke-7 salmon caviar, kemudian asam urat itu paten ke-8, ya, menurunkan produksi asam urat sebesar 42%, meningkatkan ekskresi asam uratnya dibuang sebanyak 79%, ya. Nah, ini kawanan pilarnya. Nah, jadi penting kawan-kawan sinergis. Yang pertama tadi, ya, yang pertama ada asam amino, ya, kemudian ada hyaluronat dan sebagainya. Dan ini satu kesatuan kawan-kawan, pilarnya. Jadi nggak cuma ujungnya aja, nggak cuma puncaknya saja, tapi kawan-kawan dengan mengkonsumsi SOP subarasi, kawan-kawan pilarnya semua sudah lengkap. Nah, bahan baku, ya, untuk regenerasi IGF-1, ya, asam nukleat dan kawan-kawan, ya, itu semuanya ada, ya. Kita bahas, ya. Jadi apa? Pemulihan kerangka fisik dari sel. Kerangka selnya ada, ya, elastin, kolagen, mengembalikan elastisitas pembuluh darah, ya, kulit, ya, dan lain sebagainya. Ya, jadi kerangka sel sudah dikembalikan, ya. Kemudian apalagi, Dok? Bahan baku bentuk sel, ya, bentuk DNA-nya, ya, baik DNA maupun RNA dan asam amino yang menyediakan bahan mentah untuk pembentukan sel, ya, pembelahan sel yang cepat, ya, selama proses regenerasi dari IGF-1. Nah, jadi ini ditambah, ya, kerangkanya udah ada, ya, kemudian DNA-nya udah diproses, udah ada, dan akhirnya apa? Nah, dipertahankan kalau biar tidak dirusak, ya, ada L-glutathione bertindak sebagai antioksidan supaya nggak rusak, supaya menetralisir radikal bebas, sehingga apa? Tingkat pembentukan sel, ya, yang lengkap, baik kerangkanya maupun isinya maupun dindingnya, serta perlindungan, ada pos penjagaannya, ada satpamnya, ada polisinya. Nah, ini
matriks sinergisnya ya. Ini kalau saya cerita mungkin sampai besok pagi ya. Ini baru seuprit kawan, baru seuprit ya. Oke, ya jadi sedikit ya. Jadi mungkin biar besok ikut ya, minggu depan ikut ya, Tasya. Biar minggu depan ikut lagi, itu baru pembukaan. Karena memang emang baru harus pembukaan. Emang harus gantung dok biar minggu-minggu depannya pada join lagi. Iya, baru pembukaan tuh saya udah terlalu sangat bersemangat ini. Belum masuk ke detail, bahkan nanti. Iya, nanti kan kita akan bahas detailnya lagi, lebih ke patennya satu-satu, terus habis itu bahan-bahannya satu-satu. Makanya apalagi produk AFC kan ada 3 nih dok ya. Kita akan mulai dengan Subarashi dulu. Makanya hari ini penjelasannya nggak apa-apa dok. Emang kalau bahas produk kan nggak bisa sedikit-sedikit nih dok. Emang nggak apa-apa, lanjutin aja dok. Maksudnya kita akan lanjut juga di minggu-minggu depan juga pembahasannya. Iya, akan biar detail makin lagi. banyak yang ikut. Betul. Emang harus gantung dok, biar minggu-minggu depan tuh makin rame lagi. Iya. Jadi gitu kawan-kawan, mungkin saya udah jatuh cinta ya sama produknya. Terus kemudian memang saya dari sisi bisnisnya, sistemnya itu lebih ke membantu kawan-kawan ya. Dulu saya mungkin protes ke Pak Nik, inilah protes dalam arti kenapa kok dibuat multi level? Karena mindset orang, apalagi dokter itu dilarang multi level. Ini saya direktur, saya keluar ya. Kemudian saya dengan bangga mempresentasikan ini, menawarkan AFC. Kenapa? Karena sejatinya kawan-kawan produk ini bagus. Nah, kenapa dibuat sistem seperti ini? Supaya apa? Menjangkau kawan-kawan, menjangkau baik orang miskin, orang kaya, ya, orang menengah, supaya bisa konsumsi, ya, supaya bisa konsumsi gratis, ya, orang terbantu, kemudian dia bercerita, akhirnya dia dapat bonus, sehingga manfaatnya bisa banyak orang. Ya, kalau misalnya dibuat sistemnya seperti biasa, beli ke rumah sakit, beli ke apotek, hanya orang kaya saja yang bisa konsumsi. Akhirnya apa? Orang miskin, orang menengah mati, ya, karena ingat ke depan penyakit makin banyak. Nah, itu saya jatuh cintanya. Cuma memang saya naik turun. Kenapa? Ya ingat ya kawan-kawan, ingat ya, ada mungkin ada kecurangan di depan mata kita misalnya. Ada yang baik, ada yang curang, ada. Nah, di situ kemarin saya ngedrop, ada yang main curang, ada. Nah, ingat kawan-kawan, ingat ya, kejujuran itu utama. Itu yang everlasting, kita puas. Mungkin kita nggak hebat, tetapi kalau misalnya kita jujur, kita lakukan dengan senang hati, itu yang everlasting kawan-kawan ya. Jadi kawan-kawan, apapun yang kawan-kawan lakukan, baik kencang maupun lambat, maupun mungkin kawan kan intinya, kawan kan ayo bergerak, sampaikan hal ini yang baik, hasilnya jangan dilihat, dan jangan banding-bandingkan kawan-kawan dengan orang lain. Ya, semakin banyak yang kita bantu, semakin banyak orang yang selamat, ya, orang yang sehat, ya Allah nggak akan tidur, Tuhan nggak akan tidur, Tuhan tahu ya, pahala kita jauh lebih banyak yang kita tanam. Itu kawan-kawan. Nah, iya, yuk silakan kalau ada pertanyaan silakan. Ini ada beberapa yang nanya dok, tapi kebanyakan tentang produk sih dok mungkin ya. Boleh. Siap. Coba sebentar. Tadi ada yang nanya tentang katanya tuh istrinya sempat angkat rahim dok. Ya. Nah, katanya setelah itu timbul beberapa keluhan pasca operasi, setelah itu konsumsilah Subarashi, dan setelah konsumsi Subarashi itu ada berbagai perbaikan. Tapi katanya itu tinggal ada keluhan saat kalau lagi napas seperti bisa plong dan sering di ujung pangkal tenggorokan seperti tercekat. Itu gimana dok kira-kira dok? Oke, jadi gini kawan-kawan ya, kalau untuk gejala yang paling bagus memang kawan-kawan kawan-kawan periksa ke dokter, dipastikan penyebabnya apa, apakah terjadi peningkatan gas ya naik ke atas atau asam yang naik ke atas sehingga terasa tercekik pada saat kita bernafas karena terjadi peningkatan tekanan di abdomen sehingga gas naik, bisa tercekik ya, rasanya tercekik atau terbakar. Nah, hal ini bisa dikaitkan juga karena orang yang mengalami cancer itu terjadi kegagalan sistem imun yang sudah lama. Nah, kegagalan sistem imun biasanya kebanyakan stres. Stres ini kaitannya juga sama asam lambung. Nah, jadi panjang nih kalau misalnya kita analisis, pikiran dokter tuh panjang, ruwet sekali. Dan di otak tuh banyak banget. Nah, jadi kita nggak berasumsi, ya. Memang kalau dari logikanya bisa ngarah ke situ ya, asam lambung naik. Cuma harus dipastikan kawan-kawan berobat, ya. Dan insya Allah kalau misalnya konsumsi AFC dikembalikan kecerdasan tubuh kita, ya, regenerasinya bisa lebih sempurna, sistem imun dinaikkan, sehingga apa? Tidak terjadi kanker yang berulang. Ya, jadi tetap konsumsi AFC ya, Subarashi dan Tsukushi. Ya, dan kemudian kalau misalnya
terjadi keluhan tersebut, saran ke dokter ya, supaya ditangani dulu dengan obat, dikontrol dulu, memberi waktu tubuh kita untuk mengembalikan kecerdasan, ditambah nutrisi tadi, supaya apa? Supaya sempurna. Jadi nanti hasil akhirnya obat bisa kita kurangi, bisa dihentikan, tubuh sudah mulai pulih, sehingga apa? Kita nggak tergantung dengan obat lagi. Itu. Dan ini ada tas yang lucu nih, kenapa kalau sudah minum produk AFC selalu ngantuk? Nah, ingat ya, Anda ngantuk itu sinyal kawan-kawan. Ini penting ya, ngantuk itu bukan hal yang buruk. Ngantuk itu sinyal tubuh kita bahwasanya saya kecapean, saya kelelahan, saya butuh sel-sel banyak yang rusak nih, saya butuh aktif, saya butuh mengembalikan. Akhirnya apa? Tubuh memberikan sinyal-sinyal ke dalam kita untuk bikin ngantuk. Nah, ayo tubuh ngantuk. Kenapa? Selnya banyak yang rusak, saya mau perbaiki. Kalau kamu nggak ngantuk, nggak tidur, saya kekurangan energi. Bayangkan gini, kita memperbaiki mobil, mobilnya rusak. Kalau memperbaikinya saat jalan, proses pemulihannya itu bisa lambat. Nah, karena ini setelah konsumsi nutrisi, ya tadi kompleks tadi udah lengkap semua. Ini saya nggak tahan nih, nggak sabar nih, pengen memperbaiki sel yang rusak. Nah, akhirnya apa? Respon IGF-1, makan merangsang growth factor ya, growth hormone itu kalau keluar dia akan ada efek ngantuk. Kenapa dok efek ngantuk? Karena otak itu sangat boros energi, ya. Kalau otak dia lagi bangun, dia akan rebutan. Karena apa? Regenerasi butuh energi yang besar. Dia akan membentuk sel baru, butuh energi. Kalau otak lagi bangun, energi, ya, regenerasinya nggak maksimal. Jadi kecerdasan tubuh kita seperti itu kawan-kawan, cerdas banget. Makanya kembalikan. Kenapa kok pada saat regenerasi kok ngantuk? Yaitu tubuh kita ya menyeimbangkan, karena energi saya mau pakai untuk regenerasi, otak kamu istirahat dulu ya. Akhirnya apa? Ngantuk. Prosesnya sangat panjang, dari hormonal dan lain sebagainya, panjang banget, luar biasa, cerdas banget tubuh kita ya. Jadi gimana dok? Setelah konsumsi AFC ngantuk, berarti sel di dalam tubuh Anda lelah ya, sel di dalam tubuh Anda banyak yang rusak yang akan diperbaiki oleh stem cell, dalam arti nutrisi AFC ya, untuk Adira Zara, mudah-mudahan bisa membantu. Oke, itu Tasya. Oke, mungkin panjang ya. Pertanyaan penutup nih ya dok ya. Oke, siap. Ini saya mau nanya nih dok. Sebenarnya kan orang-orang itu kebanyakan konsumsi, mungkin kita bahas subarashi dulu kayak, konsumsi subarashi itu waktu mereka lagi sakit. Nah, sebenarnya tuh mungkin bisa membangun pemikiran bahwa mungkin konsumsinya itu waktu lagi sakit aja, waktu lagi butuh aja, waktu lagi ada gejala aja. Nah, sebenarnya kalau misalkan lagi ngerasanya lagi normal-normal aja tuh perlu nggak sih dok konsumsi subarashi atau mungkin produk KFC ya? Siap. Saya tanya dulu kawan-kawan, emang kawan-kawan yakin bahwasanya kita sehat? Ya, yakin di dalam tubuh kita, sel tubuh kita atau organ-organ kita itu bagus ya? Nah, nggak ada yang bisa kita pastikan. Karena kenapa? Banyak penyakit silent killer nih, silent killer. Nah, banyak penyakit, apalagi ya tadi udah kita bahas, pasca COVID, makanan kita nggak jaga, stres ya, kena marah di keluarga, kena marah di lingkungan kerja, ya stresor ya, kemudian makanan manis-manis, kemudian paparan radioaktif ya, gadget, elektromagnet, kemudian makanan-makanan yang terkontaminasi terkontaminasi radioaktif karena limbah pabrik berantakan ya, dibuang kemana-mana, kemudian dan lain sebagainya, itu dipapar tiap hari. Apakah kawan-kawan yakin tubuh Anda, tubuh kita itu sehat? Nah, jadi kawan saya 23 tahun ya, kawan dari kawan tahun lalu ya, akhir tahun lalu meninggal, mau usia 23 tahun, ya kurir GNT ya lah, langsung aja saya padanannya susah saya. Nah, kurir untuk pengiriman ya. Nah pulang malam, habis mandi langsung pingsan, langsung jatuh, masih muda 23 tahun. Habis mandi, kemudian tiba-tiba jatuh, meninggal, serangan jantung. Nah, maksudnya apa? Kawan-kawan patuh ya, kawan-kawan harus rubah pola ya, karena di luar faktor eksternal itu sangat tinggi yang bisa merusak, tadi patogenesisnya naik, IGF-1 kita turun, stem cell kita turun, akhirnya apa? Gampang sakit. Poin. Yang kedua kawan-kawan, kita nggak bisa tahu sel-sel atau organ itu awalnya udah rusak. Ya, kalau sudah ada gejala, biasanya sudah terjadi kegagalan. Nah, belum terasa sel rusak, jaringan rusak itu ada yang terasa, ada yang enggak. Tapi kalau sudah ada gejala, itu berarti ada organ yang sudah rusak. Jadi sudah terlambat. Nah, makanya kawan-kawan, nggak harus orang sakit yang konsumsi AFC. Karena ingat,
potensi patogenesis di luar sangat banyak, kita nggak tahu ya, tubuh kita, sel kita, jaringan kita, organ kita sehat apa enggak ya. Kemudian ingat, banyak penyakit yang silent killer, tiba-tiba serangan mendadak, tiba-tiba ngedrop, tiba-tiba serangan stroke, tiba-tiba serangan jantung, meninggal. Nah, jadi kesimpulannya, kawan-kawan, jaga stres, pilar tadi ya, antara stres, nutrisi, sama sistem imun. Ada 3 pilar yang saya bahas di slide pertama, jaga itu. Nah, nutrisi dan sistem imun, ini miliknya SOP Subarasi dan Utsukushi. Jadi kawan-kawan boleh, untuk menjaga itu semua, kawan-kawan boleh konsumsi AFC. Ya, mungkin kalau orang sakit, konsumsinya nggak sebanyak yang sakit. Ya, cuma menjaga mungkin satu ya. Kalau sakit memang harus dikejar, karena selnya, jaringannya, organnya udah rusak dan harus segera dikembalikan. Gitu, Tasya. Panjang. Oke, terima kasih banyak untuk penjelasannya hari ini, Dok. Benar banget tadi kata Dokter Islami. Mungkin banyak banget penyakit-penyakit, apalagi zaman sekarang ya, akses ke makanan-makanan yang nggak sehat lebih gampang, terus banyak variasi-variasinya juga, dan jadi makin banyak penyakit yang silent killer juga. Ada di konten-kontennya AFC juga tuh, kemarin aku sempat bahas tentang kanker ginjal yang nggak ada gejalanya, tiba-tiba kanker, makanya itu harus dirawat dan lebih aware lagi sama tubuh kita masing-masing, teman-teman. Makanya nggak ada kata terlambat, bisa dimulai dari sekarang untuk penuhi nutrisi hariannya. Oke, hari ini pembahasannya menarik banget, membahas tentang produk AFC itu sendiri, bahas tentang SOP Subarashi dulu ya. Dan itu pembahasannya juga masih kecil banget nih, teman-teman. Masih kecil banget. Jadi teman-teman, sayang banget buat minggu-minggu depan pastinya kita akan tetap bahas tentang produk lagi dari pandangan yang berbeda, dan juga bahas-bahas patennya, belum bahas bahan-bahan yang lain. Makanya teman-teman, sayang banget kalau misalkan kelewatan atau bahkan sampai telat join di live seminar bareng Dokter Islami tiap hari Jumat. Nah, aku berterima kasih juga buat teman-teman yang udah join hari ini, dan juga buat Dokter Islami yang udah menyempatkan waktunya untuk sharing-sharing tentang produk hari ini. Aku juga mau ingetin lagi buat teman-teman yang belum beli tiket Spirit of Samurai 6, jangan lupa beli tiketnya sekarang, teman-teman, karena acara tinggal 2 minggu lagi. Sayang banget teman-teman kalau misalkan nggak ikutan acaranya. Nah, aku juga mau ingetin, jangan lupa juga untuk join Zoom-Zoomnya AFC, acara-acaranya AFC, nonton podcastnya AFC yang bisa diakses di YouTube-nya AFC Life Science. Nah, terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah menyempatkan waktu. Mohon maaf kalau misalkan ada pertanyaan yang belum terjawab. Semoga bisa disimpan dulu ya, teman-teman, bisa ditanyakan di minggu depan. Sampai. Oke, itu Tasya satu. Ya, nah, nanti saya screenshot nih sebentar. Nah, supaya besok makin semangat hadir ya. Ada pertanyaan yang nggak dijawab, tapi saya foto. Nah, saya foto, dan minggu depan akan saya jawab pertanyaan ini atas nama Dik Nanda. Sudah sebulan ini saya kasih UTSU 1 kali sehari dan lain sebagainya. Dia transfer, dia penyakitnya, tunggu, Dik Nanda, anak 3 tahun, waktu bayi terkena. Nah, oke, saya foto. Oke.